Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Z1 teman-teman ya. Dan sekarang teman-teman, saya untuk Let's Lark lagi teman-teman ya, itu adalah Ichi the Witch teman-teman ya. Jadi hand sign dan langsung saja. Oke teman-teman ya. Dan kalau kalian dengar teman-teman aku masih agak pilek ya. Jadi ya, kita akan langsung saja membuka aplikasi kesayangan kita semua sebagai pencinta manga, yaitu ada Manga Plus teman-teman ya. Ya, kita akan langsung saja ke Ichi the Witch teman-teman. Dan di apa chapter kemarin teman-teman kita itu kalau nggak salah akhirnya mulai pertarungan melawan si Kizashi sama Hitsuki teman-teman ya. Oke, kita akan langsung saja baca dari chapter 62 sampai 64. Perburuan ke-62, hati yang terkoyak. Kizashi bergerak di dalam air dengan kecepatan sekitar 500 km per jam. Mari berhitung. Sementara itu, ada Gokuraku yang sedang mengendalikan komet modifikasi. Meski sihir pelindung eh, menurunkan hambatan eksternal, kecepatannya hanya 150 km per jam, teman-teman. Untuk mencapai pelabuhan yang berjarak 1000 km dari kapal Protostasis, Gokuraku berangkat 3 jam lebih awal dan sekarang sedang mencapai jarak 450 km. Jadi jika Kizashi terus melaju dengan kecepatan 500 km per jam, kira-kira berapa lama lagi dia akan menyusul Gokuraku? Jawabannya 1 jam, 17 menit lagi. Anjay. Dengan kecepatan yang luar biasa. 500 km per jam. Ditambah dengan bentuknya, ditambah buruknya jarak pandang dalam air. Serta adanya tongkat suci Kinosura menangkap monster yang melesat ganas di dalam laut adalah hal yang sangat sulit. Kalau begitu, yang dihentikan untuk berubah menjadi peluru yang mengeras. Kini hujan tak lagi menjadi berkah. Hujan, paus mesin hujan, sebentar. Anjay, aku bangkit lagi. Seru juga mulai sekarang. Mulai baru juga mulai aku sudah mati sekali. Jisoo memang keren. Tubuhmu itu sungguh menyegarkan ya. Padahal syarat ujianmu hanya perlu merampas nyawa. Tapi tak kusangka kau punya nyawa tak terhingga. Tak juga kok tinggal 203 lagi. Anjay, ada banyak nyawanya aja. Hei, skillmu barusan itu yang pertama kali kau pakai untuk membunuhku kan? Waktu aku mau membuat sarang di wilayah laut ini, ternyata Jisoo sudah tinggal di sini duluan. Itu pertama kali aku bertemu makhluk lebih kuat dariku. Kau tak akan mati meski kita bermain dengan serius. Kau juga tak takut padaku karena kau sangat kuat dan kau tak bisa dikuasai. Kau teman sejatiku yang tak akan hilang. Hei, apakah kau ingat? Saking senangnya aku sering datang untuk menggodamu dan dibunuh olehmu berkali-kali. Aku bahkan pernah tewas aku kau aku pernah tewas tenggelam saat seluruh karang sekitarku kau bekukan. Tanggal 18 Agustus pukul 6.3 itu karena kau berisik sekali. Waktu itu aku marah, menangis, murung dan segalanya. Habisnya kau diam saja sih. Kau gak mau bicara. Kau juga pernah memasukkanku ke mata paus raja. Kau juga pernah masukkan bola mata paus raja ke perutku. Lalu memundurkan waktu paus itu sampai tubuhku meledak dan mati. Tanggal 9 Oktober pukul 15.15. Itu karena aku pun itu karena aku tak perlu kau tetap meninggalkan bangkai paus
uang, kapal rusak, dan segala macam perongsakannya di tempatku. Aku hanya ingin pamer kalau aku sudah menemukan barang-barang seperti itu padamu tahu. Waktu aku cerita tentang si gesit, kau membukukan lidahku dan karena ya, aku ingin terus bicara, akhirnya aku meledak dan mati. Itu karena aku sudah mendengar cerita yang sama 156 kali. Tapi masih tapi masih tetap ingin tapi aku masih ingin tetap menceritakannya padamu loh. Double spread aja. Double page, double page. Saat kita main lempar bola gama, aku juga selalu mati meledak. Kau selalu mengembalikan waktu saat aku melemparnya seru banget. Kau juga pernah membuka tubuhku dan lupa begitu saja. Pada 4 April, aku tak paham kenapa kau terus menambahkan coba bola dan mencoba lagi padahal aku tahu semuanya akan terulang lagi. Karena kalau makin banyak lempar mungkin saja aku menang. Tanggal 8 Mei sampai 10 Juni kan. Permainan dart ikan pedang juga yang kau bukan asik sekali. Lemparanmu tepat 100 poin terus sementara aku mati berkali-kali. Tanggal 17 Februari. Itu kan kau bilang kau ingin jadi targetnya. Kau ingat waktu kita diserbu oleh bandit orka, kau membantuku melawan mereka kau yang menghentikan mereka. Lalu aku datang melonjakkannya. Kita kuat banget kan? Tanggal 25 Desember. Aku ingat semuanya. Dalam perjalanan di dalam perjalanan hidup yang abadi. Waktu sudah kuhabiskan bersamamu memang tak pernah membosankan. Bahkan sekarang aku mulai merasa berterima kasih padamu. Kalau begitu tetaplah bersamaku. Waktu yang kau habiskan bersama manusia itu hanya sekejap kan? Kenapa kau menolak ajakan Hitsugi dan malah memilih jadi lemah seperti manusia itu? Manusia itu makhluk lemah, berbeda jauh dengan kita. Tapi kenapa kau memilih manusia? Kenapa manusia yang baru muncul sebentar bisa merebut diriku? Aku itu sangat bahagia saat dibunuh olehmu. Kau lebih kuat dariku. Jadi aku tak akan mungkin bisa membunuhmu atau dikuasai. Aku tak perlu takut akan kehilanganmu. Hanya saat dibunuh olehmu, aku tak merasa sendirian. Jadi bunuh aku selamanya. Ciso. Anjay, kompleks juga ya hubungannya dua magic ini, teman-teman. Dia meletakkan kakinya sendiri. Tidak boleh. Aku tak akan membiarkan. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Anjir, dia bisa apa? Kaki bunsin. Dama ledakan 8 kaki. Ini adalah kartu asku. Kau juga tak tahu kan, Jisoo. Anjay, bisa dia nyamanya tapi kebagi ya teman-teman ya. Sia, asal kau tahu, asal kau tahu, aku buka bukan cuma kau yang jago menghentikan sesuatu. Bunuhlah para manusia itu tanpa tersisa. Mereka datang. Ada 3. Mereka akan menyusul kita dalam 15 menit. Cepat siapkan rencana. Hei, Ichan. Aku boleh menunjuk berita itu kan? Hei, buka kembalinya. Iya, apa? Sip. Kalau gitu, aku akan mengajarnya. Anjir. Gokuraku in action, teman-teman ya. Kita langsung lanjut aja. Ini adalah saudara-saudara Kisashi. Anak pertama, Speedy, si paling cepat. Anak kedua, King, si paling kuat. Anak ketiga, Jime Jime, si paling menjengkelkan. Keempat, Tohibohi, si paling panjang. Anak kelima, Ochibi, si paling imut. Keenam, Pochoto, si paling berat. Ketujuh, Puchan. Ya, Puchan. Speedy si anak pertama memang super cepat. Bulan ke-63, ancaman. Adik-adikku, aku duluan. Serahkan padaku. Aku akan masuk ke dalam perut perempuan itu, lalu membunuhnya. Lalu aku meledakkan bocah itu dari dalam. Semua demi Kizashi sama jalan. Hajar dia kakak. Dibanding
kecepatan tubuh asli Kizashi yang sebesar 500 km per jam. Kecepatan Speedy bisa tembus 600 km per jam. Serangan Solo. Serangan Solo. Pengejar sengit. Ketemu, ketemu. Saran terkunci. Pertama, aku harus membunuh wanita itu. Si brengsek itu sudah memperdaya sahabat Kizashi. Akan kuledakkan dia hingga jadi serpihan laut. Hah, ada 3 wanita. Yang mana? Anjir. Hah? Hidemacin. Tendangan pokoknya Tokik. Anjir. Ini adalah jet telapak kaki yang kaki untuk melayang dan mengakselerasi. Yang di dalamnya terdapat belati tersembunyi berbahan batu penyimpan, penyimpan sihir negeri Kagami. Tas pinggang Honet. Ini adalah sebuah jaring simpanan di punggung yang terbuat dari campuran baja dan batu Kagami. Semakin target meronta, semakin kencang jeratnya. Tawan beruntun. Tinju gurita. Anjir. Gomu gomu no pisto. Gatolik. Wah. Tung. Tur. Tunggu dulu. Berisik. Kalian para majik anti manusia semuanya sama saja. Kalian suka menipu, merudahkan, berlaku kasar, dan mempermainkan kami. Kalian senang sekali memperlakukan kami manusia seperti sampah. Jadi jangan harap aku akan mengasihimu. Karena yang merasakan penderitaan itu bukan kau, melainkan temanku. Dasar brengsek, anjir. Bagiku, kalianlah yang lebih pantas disebut sampah. Aku tak peduli kalau aku dibilang keterlaluan pada kalian. Tapi siapapun yang berani menyakiti hal yang paling berharga bagiku. Tangannya jadi canon anjir. Akan kuhabiskan sehabis-habisnya. Lalu kubunuh. Heido Matsin, Mariam Api, Amarah, Aka ini kanon. Anjay. Wah. Lihat kakak berhasil meledakkan wanita itu. Kakak memang keren. Cepat sekali dia bisa kerjanya. Kakak. Ledakan itu luar biasa loh. Anjir. Wah, kakak, bagaimana ini? Waktu pertama kali aku bertemu dengannya, aku sempat merasa dia lebih kalem dari bayanganku. Tapi ternyata dia memang cocok dengan julukannya. Si pembantai brutal, Goku Raku. Anjay. Rasa dia masih lebih enak dibanding Ororo. Kalian mau? Kagak dimakan. Sebenarnya siapa dia? Ternyata ini laki-laki bukan cuma seorang. Anjay. Chapter terakhir teman-teman ya. Ini dari thumbnailnya kalian si Descartes bakal ketemu si mayat adiknya ya. Saya kemarin kita dari teaser ada mayat yang bilang kakak. Nah, itu kayaknya adiknya Descartes. Bulan ke-64 janji. Alasan dirinya tak terkalah. Nama namaku Majik penebak jitu. Jadi kaulah makhluk yang menginginkan kawananku. Salam kenal. Apa kau tidak waras? Ujian dariku adalah kau harus mengendalikanku dan menjatuhkan serangan melayang di sana dari sini. Pertama postur. Biasanya perlu waktu 10 tahun untuk menyempurnakannya. Ujianku membutuhkan semua hal berikut. Kekuatan sihir besar, mental, fisik, dan kemampuan menembak. Dengan kata lain, kau masih belum pantas. Anjir. Tapi manusia biasa umumnya akan kehilangan seluruh kekuatan sihirnya dan pingsan saat menyentuhku. Sedangkan kau bisa bertahan 10 detik. Itu berarti kau memiliki bakat, tapi masih terlalu muda. Akan ku coba lagi. Lagi, lagi, lagi. Menakjubkan. Kecepatan perkembangan adaptasimu luar biasa. 500 tahun sejak kelahiranku, baru kali ini aku bisa melihat bakat sepertimu. Aku lagi fokus, jadi jangan ngajak bicara. Menurutmu kasar juga ya. Hei, gadis kecil. Mengapa kau buru-buru menempuh jalan berdiri ini untuk mendapatkan kekuatanku? Aku akan jadi yang terkuat. Ini jenius, jadi aku pasti bisa menjadi yang terkuat. Kau sombongkan memang sehat manusia. Bukan. Ini adalah janjiku dengan adikku yang bodoh.
Bukan namamu sekali lagi. Deskaras. Kalau begitu, mohon bantuannya. Anjay. Wahai tuanku, sang penyihir terkuat. Aku adalah majik penusuk. Ujianku adalah menusuk jantung. Bertahanlah selama 1100 hari tanpa bergerak di atas jarum ini. Aku adalah majik pengakuan. Ujian dariku adalah 1000 tanya jawab. Kalau jawabanmu tak memuaskan, kepalamu akan melayang. Yang terkuat, yang terkuat, yang terkuat. Aku akan jadi yang terkuat. Anjay. Maksud Lindel. Dia menyelesaikan ujian ini. Demi menyelesaikan ujian ini, kau rela berlumuran darah dan memenggal kepala sesamamu. Dasar monster. Kau lebih mirip dengan iblis daripada penyihir. Iblis katanya. Yang iblis itu adalah kau, dasar bajingan. Mesum, gara-gara kau suasana hatiku jadi sangat buruk. Sensasi menabrak daging dan semua cerita itu sungguh menjijikan. Aku ingin muntah. Siapa pula yang dengan senang hati mau membantai sesama manusia. Tapi aku akan tetap menebas, menusuk, dan menembak. Akan kutinggalkan rasa sakit, penderitaan, bahkan hati nuraniku. Apapun ujiannya, pasti akan kulewati. Itu karena aku sudah berjanji untuk jadi yang terkuat. Akan kuselesaikan ujian ini secepatnya. Lalu aku akan menguasaimu. Iskan, kakak. Kakak memang paling kuat. Jadilah penyihir terkuat dan tangkap para majik jahat. Nanti kakak bisa jadi pahlawan yang menyelamatkan orang-orang. Menderita itu keren banget. Kalau aku seorang wanita, aku juga pasti akan jadi penyihir. Kak, jangan lupakan ini ya. Kakak harus jadi penyihir yang terkuat. Berjanjilah. Anjir. Kakak des liburo. Anjay. Oh my god. Oke teman-teman, itu dia untuk Ichi the Witch chapter 62 sampai 64 teman-teman. Gimana kan? Kalian bisa komen di bawah teman-teman ya. Oh, di akhirnya sih seru banget ya. Seru banget di akhirnya. Oke teman-teman, karena sekarang aku juga masih pilek, jadi gak usah banyak KP dan kita akan ketemu lagi di next video teman-teman ya. Bye-bye.